lagi buru kayak Pramudia Anantatur. Siapa sih yang nggak tahu Pramudia Anantatur? Seorang penulis yang terkenal akan karya-karyanya yang keren, menarik, inspirasi, dan juga banyak memberikan para pembacanya pelajaran tentang kehidupan. Salah satu buku yang akan saya bahas adalah Tetralogi Buru yang kedua, berjudul Anak Semua Bangsa, terbit pada tahun 2006, tepatnya cetakan yang ke-8. Mungkin banyak ya dari kalian yang sudah pernah membaca buku yang pertama, yaitu Bumi Manusia. Kalian juga pasti mengetahui sedikit banyak tentang kisah Minke juga Anolis yang berakhir berpisah karena Anolis yang dibawa oleh walinya Maurits Mellema pergi ke Nederland. Dan yang akan saya ceritakan kembali adalah kisah Minke setelah ditinggal pergi oleh Anolis ke Nederland. Kalian penasaran nggak bagaimana nasib Minke setelah ditinggal pergi oleh Anolis ke Nederland? Penasaran nggak? Simak video selanjutnya ya. Novel Anak Semua Bangsa dimulai setelah kepergian Anolis ke Nederland. Mama atau Nyai Ontosoro tak membiarkan Anolis pergi ke Nederland sendirian. Dia mengikutsertakan Panji Darman atau Robert Jan de Verste untuk mengawali Anolis ke Nederland selama berada di sana. Dan Panji Darman memberikan kabar mengenai kondisi kesehatan Anolis yang semakin memburuk. Hingga akhirnya Anolis meninggal dunia karena penyakit keras. Hidup Minke dan Nyai Ontosoro pun terasa hancur mendapatkan kabar tersebut. Beberapa hari setelahnya, Minke berusaha untuk kembali bangkit dari keterpurukannya dengan kembali menulis. Tulisannya dengan berbahasa Belanda itu tentu sangat menarik perhatian para orang terpelajar. Hingga Minke pun menjadi terkenal karena tulisannya mengenai kekagumannya tentang bangsa Eropa. Hingga membuat Nietzsche tertarik dan mengundang Minke untuk datang ke studionya untuk melakukan interview dengan seorang pemuda berkebangsaan Cina. Minke merasa senang dan mengabari Jean Marais yang merupakan salah satu sahabatnya mengenai hal tersebut. Namun sayangnya, respon yang diberikan Jean Marais justru membuat Minke tersinggung dan marah. Dia mengkritik tulisan Minke yang hanya menulis dengan bahasa Belanda dan tak ingin menulis dengan bahasa Melayu, juga tentang tulisan Minke yang selalu mengagung-agungkan bangsa Eropa. Bahkan Jean menyindir Minke yang tak mengenal bangsanya sendiri. Hal tersebut membuat Minke semakin tersinggung. Bombastic side eye. Minke akhirnya marah dan memutuskan untuk pergi, namun ditahan oleh Maisarah, putri dari Jean Marais. Dia membujuk Minke agar kembali dan berbaikan oleh papahnya. Sampai akhirnya Maisarah berhasil meluluhkan hati mereka berdua. Setelahnya, Minke sedikit terpengaruh dengan kata-kata Jean yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal bangsanya sendiri. Apalagi saat mengetahui bahwa Nietzsche mempublikasikan berita koran palsu mengenai pemuda Cina yang melakukan interview bersamanya tempo lalu. Pemuda itu adalah Kou Aso, merupakan aktivis pergerakan Tionghoa yang datang ke Indonesia untuk menghimpun peranakan Cina untuk melawan penjajahan di bangsanya sendiri. Karena tulisan palsu itu, Kou Aso menjadi buronan dan diburu oleh para scout atau polisi karena dianggap membahayakan. Hingga Kou Aso datang ke rumah Nyai Ontosoro dan bertemu kembali dengan Minke. Karena merasa bersalah, akhirnya Minke dan Nyai Ontosoro memberikan tempat tinggal untuk ia menetap sementara di rumah Darsam. Nyai Ontosoro berniat untuk mengajak Minke pergi berlibur ke kampung halamannya untuk menjernihkan pikiran, tepatnya di Sidoarjo, daerah Tulungan. Pada sore hari saat Minke sedang berjalan-jalan, dia melihat keributan di tengah-tengah sawah tebu. Minke menjadi penasaran dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab petani tersebut membuat keributan dan terlihat sangat marah. Pelan-pelan, Minke berusaha mendapatkan hati si petani untuk mengetahui duduk perkara dan apa yang membuat petani tersebut marah. Rupanya, petani yang bernama Trunadongso tersebut marah lantaran tidak terima jika rumah
para priayi pabrik dan orang-orang Belanda. Mengetahui hal tersebut, Minke akhirnya berjanji akan membantu Trunodongso dan juga para pribumi yang lainnya untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali dengan menuliskan kebenaran tentang kesengsaraan para petani dan ketidakadilan yang diterima oleh para petani Jawa di sebuah surat kabar. Trunodongso menjadi lega dan berharap agar Minke dapat segera melakukan janjinya tersebut. Namun sayang, setelah memutuskan untuk menyerahkan tulisan tersebut tentang Trunodongso ke Nichman, dia justru mendapatkan serangan dari Nichman bahwa Minke berniat menyerang mertuanya sendiri yang dahulu bekerja di pabrik gula. Hingga akhirnya Minke merobek tulisannya dan gagal mempublikasikan tulisannya tentang Trunodongso. Saat malam hari tiba, setelah Minke dan Nyai Ontosora kembali ke Wonokromo, mereka mendapat kabar bahwa Kou Arso meninggal dunia karena dibunuh. Di saat yang bersamaan pula, Trunodongso datang dengan keadaan yang jauh dari kata baik-baik saja. Ternyata setelah Minke bertemu dengan Nichman, pria itu langsung menyuruh priayi untuk memburu Trunodongso dan keluarganya. Minke semakin merasa menyesal karena telah menjanjikan hal yang sia-sia. Bohong, yang bener. Dan Nyai Ontosora mengetahui hal tersebut. Akhirnya memberikan Trunodongso dan keluarganya untuk tinggal dan bekerja di rumahnya. Nyai Ontosora menyuruh Minke untuk pergi ke Betawi, melanjutkan sekolahnya di sana. Namun saat di perjalanan, Minke dibawa kembali oleh polisi suruhan Mama. Wait a minute. Ternyata Maurits Melema sudah kembali ke Hindia Belanda dan sedang dalam perjalanan menuju Wonokromo yang kemungkinan besar akan merampas harta dan perusahaan yang sudah susah payah Mama bangun dengan keringatnya sendiri. Dengan dukungan Jian Marais dan juga Komers, kedua sahabat Minke yang setia juga dan sang pekerja Mama yang sangat setia dengan Mama, akhirnya Maurits Melema pergi meninggalkan Hindia Belanda setelah mengembalikan barang-barang Anolis yang tertinggal di Nederland. Diiringi suara tangis Maisaro yang histeris karena baru mengetahui bahwa Noni Anolis telah meninggal dunia. Setelah saya menceritakan kembali mengenai isi dari novel Anak Semua Bangsa, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari novel Anak Semua Bangsa. Yang pertama adalah tema. Tema dari novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur adalah tema sosial, budaya, dan politik yang bahwasanya kehidupan Jawa saling berdampingan dengan kehidupan Belanda. Tokoh utama Minke yang saling berinteraksi dengan tokoh Belanda dalam kehidupan Belanda, Minke berusaha memperjuangkan hak-hak pribumi yang dirampas oleh kaum Belanda yang tak luput dari unsur ekonomi. Dan yang kedua adalah penokohan. 1. Tokoh Minke memiliki sifat pencemburu, mudah curiga, pemarah, mudah tersinggung, dan juga teguh pendirian. Dan yang kedua ada Nyai Ontosora yang merupakan mertua Minke dan ibu dari Anolis yang memiliki sifat tegas, berkarisma, berpikir kritis, pandai bersilat lidah, dan juga wanita yang tangguh. Yang ketiga ada Jian Marais, merupakan sahabat Minke, memiliki sifat penyayang dan penyabar. Yang keempat ada Komers, salah satu sahabat Minke juga yang memiliki sifat menghargai. Dan yang kelima ada Maisaro, anak dari Jian Marais yang memiliki sifat periang dan manja. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Novel Anak Semua Bangsa menggunakan alur maju, di mana novel Anak Semua Bangsa diceritakan dengan beruntutan dari awal sampai akhir. Yang keempat merupakan latar. Latar dibagi dua, yaitu latar tempat dan juga latar waktu. Latar tempat novel Anak Semua Bangsa adalah di kapal, Wonokromo, Sidoarjo, dan Nederland. Untuk latar waktu, novel Anak Semua Bangsa menggunakan latar pada abad ke-19 saat masa kolonial Belanda. Yang selanjutnya ada gaya bahasa. Yang pertama adalah maja simil. Buktinya, berlian itu menyala dalam senja cerah, tetap tergeletak di atas sentangan seperti sebuah bola mata tercungkil dari rongganya. Halaman 15. Yang kedua ada majas metafora.
Dengan bukti, dengan rendah hati aku mengakui, aku adalah bayi semua bangsa, dari segala zaman yang telah lewat dan yang sekarang. Halaman 186. Yang ketiga ada majas personifikasi dengan bukti. Belakangan ini matahari bergerak begitu lambat, merangkaki angkasa inci demi inci seperti keong. Halaman 1. Selanjutnya ada majas hiperbola. Dengan bukti, 11 pucuk surah-surah telah menimbulkan kepundan yang menyuntahkan lahar dalam hati. Halaman 6. Selanjutnya ada gaya sarkasme. Dengan bukti, jangan agungkan Eropa secara keseluruhan. Dimanapun ada yang mulia dan jahat, dimanapun ada malaikat dan iblis, dimanapun ada iblis bermuka malaikat dan malaikat bermuka iblis, dan satu yang tetap abadi, dan yang kolonial, dia yang selalu iblis. Halaman 83. Nah, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat yang saya ambil dari novel Anak Semua Bangsa adalah kita harus memanusiakan manusia, terlepas dari suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan juga, walaupun menjadi bangsa yang tertindas, kita harus tetap belajar dan tetap menjadi orang terpelajar agar dapat bangkit dari kekejaman, penindasan,